Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat? Semangat. Oke, baik, terima kasih. Hari ini Bapak masuk di kelas ini menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia. Bapak akan menyampaikan pelajaran mengenai menulis narasi dan deskripsi di cerpen. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau ingin memimpin berdoa? Ya, boleh, silahkan. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita tangkap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Erjudin. Sebelum menyampaikan, Bapak akan mencoba mencek kehadiran yang ada di kelas ini ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dea. 2 orang. Siapa saja? Dea dan Reja. Dea kenapa tidak hadir? Sakit. Kalau Reja? ada keluarga yang berduka. Ada keluarga yang sedang berduka. Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan juga selalu tabah ya. Yang lain juga harus lebih semangat belajarnya ya. Jangan sampai ada yang bolos, jangan sampai ada yang sakit. Kalaupun kesehatannya menurun, tolong dijaga baik-baik ya. Kemudian kalaunya tidak hadir di sekolah karena izin sakit, silahkan nanti beri surat izin atau surat sakit. Mudah-mudahan semua kita selalu sehat ya. Amin. Nah, kemudian Bapak lihat kayaknya masih ada yang belum rapi nih di mejanya masing-masing. Coba lihat ada buku yang tidak terpakai ya. Bapak minta tolong di mejanya hanya ada buku pulpen dan buku tulis bahasa Indonesia. Silahkan dicek masing-masing ya. Jangan sampai ada barang-barang yang tidak terpakai. Di mejanya hanya ada buku pulpen dan buku tulis. Oke, sudah? Sudah. Sekarang coba kita berdiri dulu deh semuanya ya. Supaya lebih semangat. Cek baju pakaian seragamnya masing-masing. Apakah ada yang kurang rapi? Ya, kalau ada yang kurang rapi silahkan masukkan baju seragamnya ke dalam celananya masing-masing. Ya, sudah? Sekarang lihat ke bawah. Apakah ada sampah? Tidak ada. Bagus. Artinya sudah bersih. Untuk mendukung pembelajaran kita semuanya harus rapi dan bersih. Oke, silahkan duduk. Ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Belum. Ayo. Cluenya. Nah, cluenya kita coba cek ya. Apa cluenya belajar kita hari ini? Tentang narasi dan deskripsi. Narasi dan deskripsi, kamu pernah dengar katanya di mana? Ayo. Di mana kamu dengar? Sekolah. Di sekolah, boleh. Ya, betul. Terbiasa di sekolah ya kan? Karena kita sering mendengar kalimat tersebut atau kata tersebut di sekolah. Narasi dan deskripsi. Ayo, biasanya dipakai di mana? Ada yang tahu? Di cerpen. Cerpen? Hah? Kok cerpen?
Berita. Ayo. Kenapa jadi cerpen? Kenapa jadi berita? Ayo, ada yang tahu lah. Karena apa? Ayo. Jaiton, boleh? Karena memuat narasi dan deskripsi. Membuat narasi, menggambarkan, iyalah. Nah, deskripsi itu menggambarkan. Narasi, apa ada yang tahu? Menceritakan. Nah, dengan kaitan yang kamu sampaikan tadi, Bapak punya gambar nih. Nah, ada 2, bolak-balik lagi, warna-warni ya. Gambar apa ini? Soto Banjar. Soto Banjar. Ada yang tahu soto Banjar makanan khas di mana? Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita coba lihat, kita deskripsikan, kita gambarkan apa saja yang ada di dalam gambar ini. Ada jeruk. Yang mana yang jeruk? Tunjuk. Ini Pak. Oh, ini betul jeruk. Yang lain apa? Ada apa lagi? Berkuah. Mana kuahnya? Bisa dimakan? Bisa. Kalau digambar tidak bisa ya. Nanti habis ini kita coba bisa makan soto Banjar, ya kan? Nah, lanjut. Apa lagi selain berkuah? Telur. Ada telur. Telur apa? Ayo. Telur ayam. Selain telur ayam apa lagi? Telur bebek. Selain telur bebek? Bawang goreng. Oh, kok telur angsa? Ya. Kalau telur angsa nanti kamu dipatuknya nanti ya. Bahaya. Nah, bawang goreng juga ada ya kan? Dan gambar lain. Nah, kalian di sini bisa sudah menggambarkan. Berarti sudah paham ya, sedikit demi sedikit apa yang dimaksud dengan deskripsi. Nah, sekarang gambar kedua. Set, gambar apa ini? Pasar Terapung. Pasar Terapung letaknya berada di provinsi mana? Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin. Nah, kamu sudah bisa menceritakan. Kalau Bapak tanya di kota mana, itu sudah mulai bisa bercerita. Wah, kayaknya ada yang ngantuk tuh. Ya, teman kamu kayaknya ada yang ngantuk. Habis begadang ya malam tadi. Nonton bola ya. Nah, kayaknya karena ada yang ngantuk, teman kalian, kita kayaknya coba bisa bersemangat coba. Ya, bagaimana kita bisa bersemangat? Nah, akan Bapak coba nih, kamu coba berdiri semua. Ya. Kita coba melakukan ice breaking ya. Kalau misalkan Bapak katakan selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau selamat malam, hening. Nah, kayaknya kalian sudah pernah deh melakukan itu ya. Oleh karena itu kita coba. Sekarang Bapak pimpin ya. Selamat pagi. Nah, selamat siang. Nah, sudah mulai konsen nih. Ini Bapak coba nih yang lain nih. Selamat sore. Bapak acak nih coba nih ya. Selamat pagi. Nah, betul, bagus dah. Sekarang selamat malam. Nah, kayaknya sudah konsen semua ya. Nah, oke, karena sudah konsen semua, kita tepuk tangan dulu semuanya. Silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, ya kan, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita dari apa yang sudah kita bacakan tadi, ya, mengenai menulis Narasi dan deskripsi. Akan tetapi lebih bagusnya kita coba untuk melakukan yang namanya
uji coba. No, mengetes kemampuan. Karena di dalam bahasa Indonesia itu ada 4 aspek kebahasaan. Masih ingat? Ada? Siapa yang mau menyampaikan? Boleh, Neja, silahkan. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sekarang Bapak tanya, menulis ini termasuk aspek kebahasaan tidak? Termasuk, ya kan? Jadi penting kita harus mengetahui apa aspek kebahasaan yang akan kita lakukan hari ini. Ini aspek kebahasaan yang terakhir ya. Jadi ada 4 aspek mengenai kebahasaan. Kita judulnya adalah tentang menulis narasi dan deskripsi ya pada cerpen. Nah, jadi kita coba untuk menulis. Akan tetapi Bapak ingin mengetes dulu deh. Menulis itu kira-kira yang diperlukan apa? Hah? Alat tulis, betul. Di dalam tulisan yang kamu tulis itu apa aja? Ada kata. Kemudian setelah dari kata menjadi kalimat. Nah, setelah kalimat barulah menjadi paragraf. Nah, paragraf, kumpulan paragraf nantinya akan menjadi sebuah tulisan. Untuk mendukung pembelajaran kita hari ini akan Bapak coba kamu mencari kata ya. Kita bermain game ya. Kira-kira siapa ya yang mau maju ke depan bermain game? Ayo, siapa yang mau berani? Bapak batasi 5 orang aja deh. Ayo, Pak. Ya boleh, 1. Nih, Neja boleh 2. Nih 3 boleh 4. Ayo, 1 lagi, 1 orang. Oh boleh 5. Ayo maju ke depan sini. Ya, maju ke depan. Kita coba bermain kata. Ada yang mau sumbang kata? Ayo. Buku dulu ya. Ini kita mencoba menyambung kata. Nah, kita coba kata buku. Ayo, siapa mulai dulu? Ya boleh, Asmi. Buku adalah sebuah Nah. buku adalah sebuah jendela. Buku adalah sebuah jendela belajar. Buku adalah sebuah jendela belajar untuk. Nah, lanjut. Buku adalah suatu Salah. Ya boleh duduk. Yang tidak bisa menyambung kata kita suruh duduk ya. Tapi sudah bagus. Sudah 1 kalimat tadi Bapak rasa ya. Sekarang selanjutnya karena tersisa 4 ya. Siapa yang ingin menyumbang kata? Ayo. Gawai. Nah, boleh. Mulai dari sini. Gawai untuk mencari. Gawai untuk mencari informasi. Gawai untuk mencari informasi tentang. Gawai untuk mencari. Ya terus. Gawai untuk mencari informasi tentang komunikasi. Gawai untuk mencari informasi tentang formasi. Nah, salah. Ya, duduk. Formasi komunikasi ya. Tadi disampaikan komunikasi ya, tapi bagus sudah. Selanjutnya kita lagi tes lagi ya. Apa katanya yang mau kita sumbang? Ayo. Apa nih? Sepeda. Sepeda digunakan untuk berolahraga. Sepeda digunakan untuk berolahraga agar Sepeda digunakan untuk berolahraga agar sehat. Sepeda digunakan untuk berolahraga agar sehat dan
Sepeda untuk berolahraga. Salah. Duduk. Sepeda digunakan untuk dulu ya. Nah, kurang tepat ya. Boleh. Sekarang sisa 2 nih. Ya, kita tes keduanya nih. Kayaknya laki-laki yang tangguh nih berdua nih. Kita coba kasih kata satu. Apa? Ayo. Baju. Coba baju. Baju digunakan. Baju digunakan untuk Baju digunakan untuk Ayo. jalan. baju digunakan untuk jalan ke Baju digunakan untuk jalan ke supermarket. baju digunakan untuk jalan ke supermarket terdekat. Baju digunakan untuk ke supermarket terdekat agar Baju digunakan untuk berjalan ke supermarket terdekat agar bisa. Ayo, semakin panjang semakin seru nih. Ayo, terus. baju digunakan untuk ke supermarket agar bisa. Salah, harusnya untuk ya. Ya, duduk. Ya, tertinggal. Nah, sekarang Ejudin berarti sisa 1. Ya iyalah menang ya kalau. Nah, sudah kita tepuk tangan dulu semuanya. Nah, itu tadi. Dari satu kata menghasilkan sebuah kalimat. Karena di dalam menulis itu kita harus memulai dengan satu kata, ya. Jadi kalau tidak ada satu kata, tidak ada jadi kalimat. Bagaimana kita membuat sebuah paragraf? Bagaimana kita membuat kumpulan paragraf kalau tidak ada dengan satu kata? Makanya sering terjadi kalau membuat sebuah cerita atau cerpen ya, khususnya ini ya, sering terkendala di dalam sebuah kata ya, biasanya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Untuk memahami pelajaran kita hari ini tentang menulis narasi dan deskripsi, Bapak ingin, tadi kan di depan berlima nih ya, maju ke depan. Sekarang semuanya ya, bukan maju ke depan ya, tapi kita semuanya bermain game. Game apa? Game tentang katak. Nah, sudah Bapak kirim ke dalam gawainya masing-masing di grupnya kelas ini. Boleh dibuka, silahkan pakai gawainya masing-masing untuk bermain. Kalau untuk bermain boleh diperbesar suara gawainya. Silakan, ayo kita bermain bersama. Ada yang kesulitan ya, jangan sampai ada kataknya tercebur, harus bisa bertahan di atas daun talasnya, jangan sampai tercebur ya. Kalaupun ada yang tercebur, oh berarti bisa lanjutkan ke soal berikutnya ya. Harus bisa mempertahankan kataknya, nanti kataknya kasihan tercebur. Bisa Irwansa? Bisa, Pak. Oke. Baik. Rino berapa sudah skornya? 70. Bagus. Masih ada soal yang belum bisa dijawab ya. Ayo, siapa yang dapat nilai yang paling rendah? Kira-kira berapa nilainya? Nah, itu ada yang tercebur bunyinya. Ya, kasihan kataknya tenggelam.
Nah, tuh, ada yang bunyinya tuh. Ada yang masih. Ayo, jangan menyerah, kataknya harus sampai ke ujung, ke darat, ya kan, kayak Rino tadi. Ya. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Tidak ada? Oke. Kalau sudah selesai semua? Sudah. Silahkan ditaruh gawainya masing-masing. Hari ini kita coba belajar dibuka halaman 26 mengenai menulis narasi dan deskripsi. Ya, di buku paketnya masing-masing. Ya, di dalam soal tadi kamu kerjakan, apakah ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Ada. Contohnya, tentang apa tadi pertanyaannya? Nah, perbedaan narasi dan deskripsi. Ada yang bisa menyampaikan apa perbedaan narasi dan deskripsi? Narasi itu, Ya, boleh Niza. narasi adalah suatu teks yang menceritakan sebuah objek. Ya. Deskripsi adalah suatu yang menjelaskan secara detail tentang suatu objek tersebut. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Meja. Ya. Sekarang Bapak tulis ya. Narasi adalah menceritakan peristiwa apa kira-kira? Ada yang tahu? Peristiwa? Nah, pengalaman penulis ya. Kemudian setelah narasi ada yang namanya deskripsi. Adalah menggambarkan objek secara detail atau lengkap ya. Jadi kita bisa bedakan antara narasi dan deskripsi. Kalau narasi itu menceritakan, kalau deskripsi itu menggambarkan. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah apa? Nah, kamu nanti Bapak harapkan bisa membuat ya. Sekali lagi, Bapak akan mengharapkan kamu bisa membuat teks narasi dan deskripsi secara runtut, sistematis atau berurutan, kemudian bersifat analitis dan juga kritis. Artinya harus sesuai dengan analisa. Harus ada kalimat-kalimat yang berpikir kritis ya, supaya kamu bisa mencoba berpikir bagaimana cara membuat sebuah tulisan teks deskriptif dan teks narasi. Lanjut. Nah, untuk membuat dan menulis setiap ada tujuan pasti ada manfaat. Apa yang kita kerjakan pasti ada juga manfaatnya. Yang di dalam manfaat membuat teks deskripsi dan narasi,
Satu, manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa. Kedua, meningkatkan kemampuan bercerita. Dan yang ketiga, dari apa yang kamu tulis akan menghasilkan sebuah karya. Karya-karya yang kamu tulis itu bisa dijadikan publikasi, baik itu di internet, media sosial, aplikasi. Bahkan kalau kita lihat di zaman dulu ada juga yang mengirim ke media massa seperti koran. Sekarang bisa dikirim di internet. Tujuannya untuk apa? Nah, bisa menghasilkan uang karena dalam menulis itu pasti ada manfaatnya, ya. Setelah kamu bisa pandai berbahasa, bisa pandai bercerita, kamu juga bisa pandai menulis. Artinya semua aspek kebahasaan itu yang dari menyimak, berbicara, membaca dan menulis itu masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, lanjut. Kita lewat dulu. Ya. Narasi tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang mengenai cerpen, cerita pendek, ya. Apa arti cerpen? Singkatannya, ya boleh. Silakan, Erik Judit. Cerpen adalah karya sastra, prosa yang relatif singkat dan memiliki alur yang padat. Oke, bagus. Cerpen adalah karya sastra yang memiliki cerita pendek tapi lengkap. Artinya semua aspek, semua unsur itu ada. Jadi beda dengan cerita yang panjang seperti novel, seperti apa lagi? Ayo, komik dan lain-lain. Ini tergolong menjadi cerita yang sangat pendek tapi lengkap. Oke, lanjut. Nah, di dalam cerpen itu ada yang namanya unsur. Unsur itu ada berapa, Nak? Unsurnya ada 2. Ya, kalau 7 mungkin di dalam unsur intrinsik. Apa saja di dalam unsur intrinsik? Nah, kita coba tulis ya. Ada tema, tokoh, alur, latar. Selain latar, apa? Sudut pandang. Nah, kayaknya ada yang ngantuk lagi nih. Siapa tadi? Ya, kalau kita ngantuk harus apa? Ice breaking. Nanti dulu ya, Bapak tulis ya. Sudut pandang. Selain sudut pandang apa lagi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Selain gaya bahasa? Amanat. Ada lagi? Tidak ada, 7 aja ya. Nah, sekarang ada unsur intrinsik. Intrinsik itu apa dulu? Yang dari dalam. Nah, yang dari dalam cerita. Sekarang ada unsur intrinsik dari dalam. Apakah ada unsur dari luar? Ada. Disebut dengan ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu apa? Ada yang tahu? Bisa? Ekstrinsik. Nah, ciri-ciri fisik bisa kita katakan dengan deskripsi. Nah, menggambarkan. Kira-kira cerpen ini masuk tidak di dalam pembahasan kita hari ini menulis narasi dan deskripsi? Masuk. Kenapa jadi masuk? Ayo, bisa menjelaskan? Ada? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena ada
Nah, karena ada unsur tersebut seperti narasi dan deskripsi. Nah, sekarang kita bahas unsur intrinsik dalam cerpen. Pertama, tentang tokoh. Tentang cerpen tokoh, tema dulu ya, mungkin ya. Tema itu apa? Hal yang ingin disampaikan penulis. Ide pokok. Hal yang ingin disampaikan penulis apa saja? Tentang apa biasanya kalau tema? Nah, tentang pendidikan, persahabatan, ya kan? Tentang cinta. Kalau kalian belum bisa membahas cinta, kecuali kita menulis tentang cinta berhubungan dengan kasih sayang orang tua, kemudian cinta kepada Tuhan, cinta kepada tumbuhan boleh, tapi kalau cinta untuk hubungannya seperti pacaran itu belum boleh ya. Nah, jadi kalau berhubungan dengan kalian tentang persahabatan, kehidupan, keadilan. Nah, itu temanya ya. Kemudian yang kedua tentang tokoh. Tokoh itu apa? Ada tokoh utama. Ya, kalau ada tokoh utama pasti ada tokoh pendukung. Nah, jadi jangan sampai tidak memahami tokoh itu harus ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Karena kalau tidak lengkap rasanya masih kurang mengenai cerpen. Ya, itu. Kemudian penokohan. Nah, ada yang tahu penokohan lah? Nah, penokohan itu berhubungan dengan apa? Penokohan itu dengan hubungan sifat yang akan dibawakan oleh tokoh. Nah, sifat yang berhubungan dengan tokoh. Contohnya antagonis, protagonis. Antagonis itu seperti apa? Jahat ke baik? Ayo. Jahat. Contohnya jahat. Ya kan? Protagonis. Nah, sebaliknya yaitu baik. Ya kan? Kalau penokohan itu berhubungan dengan yang ada di dalamnya tuh konflik. Nah, itu ya. Jangan sampai lupa tuh. Kemudian alur. Nah, ada alur. Berapa kira-kira yang ada dalam alur? 3. Ada 3 apa saja? Alur maju, mundur, dan campuran. Nah, ada 3 alur. Biasanya 3 alur inilah yang dipakai dengan cerpen. Alur maju apa? Mengenai Dan masa sekarang. Nah, kata Asmi, masa lalu menuju ke masa sekarang, ya. Bukan lagu itu ya, masa lalu kata Inul Daratista bukan, tapi ini dalam cerpen, ya. Kalau alur mundur apa? Alur yang menceritakan tentang masa lalu atau kejadian yang telah berlalu. Nah, alur mundur menceritakan tentang kejadian masa lalu yang ada di dalam cerita. Ya, diawali dengan ciri-cirinya seperti pada dahulu. Ya kan, pada zaman dulu. Ya kan, Jaiton? Nah, ya. Kalau biasanya kita lihat di dalam cerpen, biasanya alur mundur itu bercerita tentang bagaimana masa lalu seorang tokoh, ya kan? Kemudian masa lalu kejadian, baik itu tempat, waktu, dan lain-lain. Lanjut. Ada alur campuran. Alur campuran itu apa, Nak? Ada yang tahu? Ayo. Alur yang biasanya bisa menceritakan tentang alur maju atau alur mundur. Nah, ada yang memakai alur maju dan mundur di dalam sebuah alur campuran dalam cerpen itu, ya. Jadi harus diingat dalam cerpen itu harus ada 3 alur itu. Dipilih salah satu ya, jangan sampai
ketiganya juga kamu pilih, tapi salah satunya saja ya. Kalau mau bikin cerita cerpen boleh dipilih satunya, satu-satu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah latar. Latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan juga suasana. Waktu. Sekarang kita coba bahas yang pertama tentang waktu. Tentang tempat, maaf. Tempat berkaitan dengan lokasi. Lokasi di dalam sebuah cerita. Contohnya di mana? Kayak kita ini di sekolah, di rumah, ada lagi? Nah, di taman, di hutan, di kota, dan tempat-tempat yang lainnya ya. Tempat itu harus ada di dalam cerpen. Kalau tidak ada, biasanya orang bingung di mana terjadinya, ya kan? Deskripsikanlah tempat yang ada di dalam cerpen. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, waktu. Waktu itu yang kayak seperti apa? Sore hari. Nah, sempat terjadi seperti sore, siang, kayak seperti sekarang ini pagi, ya kan? Nah, kemudian juga ada menjelaskan tentang memberi nuansa sejarah dan budaya. Yang seperti apa contohnya? Kira-kira ada yang tahu budaya contohnya? Misalkan tempat dan waktunya, tempatnya di kerajaan, waktunya pada saat itu adalah peperangan, boleh, kan budaya tuh, ya kan, suasana. Nah, sekarang yang suasana itu apa tadi? Sedih, senang, gembira. Kalau kita sedih dengan ciri apa kalau kita tulis biasanya? Ayo, ada yang tahu? Kalau kita menggambarkan diri kita sedih, bagaimana? Seperti apa kalimatnya? Ada yang tahu? Hati gundah gulana. Nah, itu sedih. Hati riang gembira. Berarti lagi gembira. Hati yang berduka. Berarti bersedih. Nah, kalimat tulisannya pasti ada, ya kan? Kalau kita menangis, pasti mencari kalimat yang tepat dalam sebuah latar, ya kan, dalam sebuah suasana. Kalau kita menyatakan itu sedih, seperti contohnya tadi, dilatarkan atau disuasanakan seperti hati yang riang gembira. Oh, berarti lagi senang. Kalau hati yang sedih, oh berarti lagi bersedih. Oh, hati yang gundah gulana, merasa kebingungan, kesedihan, dan lain-lain. Nah, ya, suasana biasanya bercerita tentang dialog tokoh, kejadian, dan deskripsi lingkungan. Nah, ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, paham? Paham. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang keempat tadi sudah tema ya. Lanjut, sudut pandang. Sudut pandang ada 3. Yang pertama, orang pertama. Yang kedua, orang kedua. Dan orang ketiga. Orang pertama diceritakan dari sudut pandang tokoh aku, dengan pemeran utama sebagai narator. Narator itu apa? Nah, yang membawakan cerita, yang menarasikan, yang menceritakan, itu disebut dengan narator, ya. Pembaca merasakan pengalaman dan perasaan tokoh secara langsung. Misalnya, contoh ya, dalam cerita Aku karya Ika Natasha,
kita merasakan pergolakan batin tokoh utama melalui pengungkapan perasaan dan pikirannya. Setiap tokoh itu ada, setiap pengarang itu ada yang namanya gaya sudut pandang, ya. Pasti semuanya berbeda. Nah, lanjut, orang kedua. Nah, orang kedua dinyatakan ada kata kamu, seolah-olah narator, contohnya narator berbicara kepada pembaca. Pembacanya contohnya adalah kalian, Bapak sebagai penulis. Penulis akan berbicara kepada pembaca melalui orang kedua sebutannya. Nah, contoh novel yang ada kata kamunya karya Andrea Hirata. Pembaca diajak untuk merasakan perjalanan hidup tokoh utama melalui penggunaan kata kamu. Supaya apa? Agar antara penulis, naratornya ya, dan pembaca akan merasa lebih personal. Arti personal di sini adalah kedekatan. Ya, supaya dia lebih dekat, agar dia lebih mendekat, ya, supaya merasakan. Bapak menyampaikan kepada kalian materi yang hari ini sampaikan. Artinya kita secara personal sudah dekat. Nah, itu yang diinginkan dalam orang kedua. Yang ketiga, orang ketiga memiliki sudut pandang seperti orang ketiga, di mana narator mengetahui semua hal tentang tokoh dan kejadian. Jadi tugasnya orang ketiga di sini adalah untuk mengetahui semua hal tentang, seolah-olah semua yang terjadi di antara tokoh dan kejadian itu selalu bisa diketahui, ya. Misal dalam cerita Laskar Pelangi, pernah membaca novel? Pernah. Nah, novel Laskar Pelangi tahu? Tahu, ya. Kalau belum pernah, coba deh kamu coba cari novel Laskar Pelangi. Sangat bagus untuk dibaca seusia kalian, karena pembelajaran di novel tersebut ada kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan motivasi dalam halnya khususnya bersekolah. Oke, lanjut ya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa di sini ada 4 di dalam sebuah cerpen biasanya. Contoh pertama adalah metafora. Metafora adalah perbandingan langsung tanpa menggunakan kata seperti atau ibarat. Contohnya apa? Hatiku bagaikan batu. Seharusnya hatiku seperti batu, tapi karena dia bisa dipakai secara langsung, maka bisa diibaratkan seperti, ya, hatinya bagaikan batu, yang artinya hati yang keras dan tak berperasaan, ya. Dalam cerpen itu atau dalam karya tulis lain itu, karya sastra lain itu banyak yang menggunakan gaya bahasa yang unik dan menarik supaya pembacanya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang yang memiliki kedekatan dan juga secara personal kepada penulisnya. Lanjut, ada personifikasi, semile, satir, ya, biasanya yang terdapat di dalam cerpen. Oke, lanjut lagi. Ada amanat. Amanat itu apa? Atau pembelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Betul, pesan. Intinya itu dalam semua cerita apapun pasti akan menyampaikan pesan. Apa saja? Dalam pembelajaran kah, dalam cerpen kah, dalam novel kah, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya ada pesan. Pesannya seperti apa? Nah, mulai dari pelajaran moral, ya,
Hikmah, ada yang namanya hikmah? Tidak ada. Bukan hikmah ya, nama orang ya maksudnya di sini, tapi hikmah yang berkaitan dengan kearifan hidup, ya. Kerasnya kehidupan. Nah, itu juga hikmah, ya. Kemudahan kehidupan itu juga hikmah. Nah, kemudian yang ketiga, inspirasi, dorongan. Ya, dorongan supaya apa? Berbuat baik menjadi lebih baik. Yang sebelumnya kamu sebelum membaca cerita tersebut kamu merasa belum tergerak hatinya, contohnya mau menolong orang lain, setelah membaca cerpennya yang berkaitan menolong orang lain, akhirnya kamu bisa menolong orang lain. Nah, itu ya dimaksud dengan amanat. Nah, di sini ada contoh. Contoh di sini mengenai cerpen dari satu kata. Nah, dari satu kata. Sebelum Bapak sampaikan tadi pembelajaran hari ini, tadi kita bermain satu kata. Satu kata yang kita mainkan tadi secara langsung kita bisa membuat sebuah kalimat yang membentuk jadi cerpen. Ya, kamu awali kata buku tadi kan yang di depan, kemudian kata pulpen, kata apa lagi tadi, sepeda, gawai, baju. Ketika kamu menulis satu kata, maka akan membuat kata-kata lainnya berikutan secara berurut. Makanya kita tadi membahas cerpen itu kita bisa tulis secara sistematis. Nah, contohnya nih, malam. Nah, Bapak nulis cerpen. Bapak menulis cerpen misalkan. Ada kata malamnya. Bapak tulis malamnya terlebih dahulu sebelum membentuk sebuah cerpen. Ya, setelah malam, nah pasti kan kepikiran. Berpikir bagaimana cara menyambungkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat, ya. Malam. Pasti kita berpikir, oh hari. Oh berarti kita lanjutkan aja, malam hari. Lanjut lagi kalimatnya, katanya, waktunya, ya kan? Aku. Sama seperti yang teman-teman kamu yang lakukan tadi di depan, seperti itu juga yang kamu tulis di dalam sebuah cerpen. Nah, lalulah membentuk sebuah kalimat. Setelah kalimat menjadi sebuah paragraf, kata dikumpulkan jadi beberapa kata, akhirnya jadi kalimat. Kalimat dikumpulkan lagi beberapa kalimat jadi paragraf. Nah, paragraf dikumpulkan lagi beberapa paragraf, akhirnya menjadi cerpen, jadi tulisannya. Nah, itu mudah ya. Bagaimana? Apakah kita bisa membahas cerpen ini? Bisa. Nah, tapi harus diingat, dalam cerpen harus ada unsur intrinsik dan deskripsi. Bagaimana membahasnya? Nah, kalau kita membuat kata saja mudah ya kan, tapi jangan sampai ketinggalan nih satu, unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tadi, unsur intrinsiknya. Ini temanya apa kira-kira kalau boleh tahu Bapak? Temanya tentang sekolah, ya. Karena apa jadi sekolah? Ada kata yang mengatakan sekolah lah kira-kira. Di mana? Nah, menuntut ilmu di sekolah. Kalau kita ganti melepas lelah seharian setelah bekerja, wah, berarti temanya bekerja, berhubungan dengan aktivitas, iya, ya. Berarti ada sekolah, berarti temanya sekolah. Tokohnya siapa? Aku. Kenapa jadi aku? Mengapa jadi aku? Kira-kira? Karena dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Nah, betul. Karena dia, si penulis, menceritakan tentang kesehariannya dirinya sendiri. Diawali dengan apa cirinya? Aku. Jadi seolah-olah penulis atau narator ini menjadi seorang aku di dalam sebuah cerpennya. Alurnya apa? Kalau boleh tahu Bapak. Mengapa jadi maju?
Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan mengapa dikatakan alur tersebut maju? Ayo, kira-kira. Ada yang bisa? Maju tadi apa? Kalau alur maju tadi apa penjelasannya? Nah, suatu yang berawalan dari sekarang atau awalan menjadi ke akhir, yaitu maju. Di mana diawalinya maju? Nah, di situ sudah ada jelas bahwa yang terjadi di situ adalah dia proses secara sehari-hari. Ya kan? Nah, keseharian. Biasanya kita seharian mulai pagi kan? Nah, pagi, siang, malam. Ya kan? Berarti dari awal sampai akhir gitu. Latarnya di mana? Di rumah. Di rumah. Kenapa di rumah? Mengapa di rumah? Mengapa disebut latarnya di rumah? Ayo. Ada kata yang mengatakan di situ di rumah? Tidak ada. Ya. Tapi tetap kita tulis di rumah. Karena apa? Karena dapur letaknya di rumah. Dapur itu di rumah, bukan di dapur ya. Kalau nanti kamu bikin cerpen, latarnya kita harus jelas dulu. Latarnya harus letaknya di rumah, ya, di sekolah, walaupun kelas. Tapi secara keseluruhan kelas itu berada di sekolah. Sama halnya di rumah. Di rumah itu ada apa aja? Dapur, apalagi kamar mandi, apalagi kamar tidur, jamban, ya kan? Ya, itu apalagi ruang tamu, kata Pasya tadi, ruang makan, lengkap tuh semuanya. Nah itu ya. Oke, lanjut. Latar itu kan ada tempat, ada waktu, ada suasana. Sekarang Bapak tanya, latar mengenai waktunya di mana? Malam. Pada saat malam hari. Mengapa kamu mengatakan itu malam hari? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Ayo. Apa Jaiton? Ada kata malam ini. Nah, ada kata malam ini, malam terakhir. Bukan itu ya. Ya, tapi malam di sini dimaksud adalah dalam cerpennya. Malam hari waktunya aku beristirahat. Kalau kita hilangkan kata malamnya, kira-kira latar waktunya akan tetap malam atau tidak? Tidak. Mengapa demikian? Kira-kira? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo. Nah, bingung kan? Nah, oleh karena itu, karena bingung, nah, kita akan coba bikin kelompok. Tapi nanti ya, setelah ini ada lagi deskripsi, ya. Deskripsi seperti apa? Ciri fisik, perwatakannya, wataknya bagaimana, ciri fisik misalkan di dalam cerpen tersebut ada mungil, ya kan? Mungil itu berarti kecil, mungil lucu, rambut coklat. Nah, kamu sudah membayangkan, oh rambut coklat mungil, berarti mirip seperti apa, ya? Itu yang kamu bisa bayangkan. Perwatakannya kenapa malas? Ada kalimat yang menyatakan dia malas. Apa kalimatnya? Aku sudah terlanjur malas untuk memasak. Nah, itu. Aku sudah terlanjur malas untuk memasak. Nah, itu kalimatnya, ya kan? Berarti sudah lengkap. Selain satu kata malam yang kamu cari, harus ada juga unsur intrinsik dan deskripsinya. Nah, itu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas yang setiap penjelasan Bapak sampaikan? Tidak ada. Paham semua? Oke. Masih semangat? Masih mau belajar? Oke.
Oke, sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita ada yang ngantuk Bapak lihat tadi. Nah ya, sekarang coba berdiri dulu semua. Nah, sama halnya seperti yang Bapak lakukan tadi. Kalau Bapak bukan tepuk tangan ya, kan kebalik nih. Kalau Bapak katakan selamat pagi, berarti tepuk tangan sekali dan seterusnya ya kan. Siap, konsentrasi. Siap. Lihat di depan. Kalau Bapak katakan selamat pagi, ya, selamat siang, selamat malam. Ada yang belum konsen. Ada beberapa nih ya. Sekarang Bapak tes sekali lagi ya. Selamat sore. Oke, konsen nih. Selamat pagi. Oke, sebelah sini konsen. Apakah di sebelah sini akan konsen atau tidak? Nah, sekarang kita tes lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Ya, oke, berarti konsen nih. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya supaya Bapak mengetahui sampai mana pemahaman yang kalian sampaikan, yang kalian dengar dan kalian terima melalui penjelasan Bapak, maka akan Bapak bagi berkelompok ya. Sudah ada kelompoknya Bapak sampaikan di dalam grup di gawainya masing-masing ada? Nah, silahkan kita coba berkelompok masing-masing, cari kelompoknya sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan duduk di masing-masing tempat kelompoknya. Ada 4 kelompok ya. Akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Satu kelompok dapat 1. Silakan dijawab. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Dikerjakan ya. Ya, sama-sama. Di sebelah sana lagi ya. Bapak lewat sini saja. Ya, ini silahkan dikerjakan. Tugasnya, perintahnya adalah kamu membuat sebuah cerpen. Cerpen yang Bapak sudah contohkan tadi menggunakan sebuah kata atau satu kata. Kelompok pertama katanya adalah pasar. Ya. Pasar. Kelompok 2 katanya adalah sungai. Iyalah, mau? Sungai mau. Sini Pak, sini. Sungai mau sungai? Mau. 2 keluarga aja deh ya, karena Bapak lihat muka-muka kali ini cocok untuk berkeluarga ya. Ya. Ya, maksudnya keluarga besar SMA 12 Banjarmasin, yaitu. Kemudian kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo angkat tangan. Mana? Nah, kayaknya kamu lebih cocok tentang sungai, karena di tempat kita di Kalimantan Selatan itu Banjarmasin khususnya ada kota disebut dengan kota 1000 sungai. Dan kelompok terakhir yang keempat adalah budaya, karena kita di Kalimantan Selatan banyak budaya-budaya yang harus kita lestarikan ya, paham? Ya, silakan untuk dikerjakan.
Kalau tidak ada yang ditanyakan boleh langsung dikerjakan, dan apabila tidak mengerti penjelasan yang sudah Bapak sampaikan boleh kamu tanyakan. Ya boleh, silakan. Oh ya, ini karena kalaunya di sini judulnya kalau ditulisnya di sini seperti ini ya kan. Ada cerpennya dulu. Nanti setelah cerpen di sini ada yang namanya unsur ya. Nanti di sini deskriptif ya Oh, jadi itu. ininya unsur. Iya betul. deskripsinya. Sama yang Bapak contohkan tadi ya Kami itu. membuat cerpen dulu Iya lah. betul. Oh. Jadi cerpen terlebih dahulu diawali dengan kata Oh, kata budaya. budaya. Nah, Oh. berarti harus ditulis budaya gitu. Bisa? Bisa. Nah, oke. Yang lain ada pertanyaan di kelompok 3? Ya, boleh. Silahkan. Yang mudah ya, yang dikerjakan yang menurut kamu sehari-hari pahami ya, boleh ditulis ya. Nah, ya betul, bagus. Bagus, Pak. Iya, ini merupakan contoh ya. Karena pasar itu di tempat kita tuh banyak, boleh dipakai kata pasar di depannya. Ya. Ya, boleh. Kelompok lain Bapak mau cek? Ya, bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham, Pak. Sudah ya, boleh ditulis ya langsung ya. Ya, kalau penjelasannya masih kurang lengkap, boleh kamu tanyakan ke Bapak. Ya, unsur-unsurnya jangan sampai lupa ya, unsur intrinsik, tadi mengenai deskripsi, ya. Karena di dalam cerpen itu ada unsur-unsurnya. Kalau unsurnya tidak ada salah satu, maka bukan tidak tidak lengkap rasanya kalau cerpen itu ditulis. Ya itu. Ya. Ya, silahkan Bapak berikan waktu sekitar 10 menit. Ya. 10 menit.
Bagaimana? Wah, bagus. Sudah mulai ada unsur-unsur yang di dalamnya ya. Oh ya. Kalau bisa ada yang namanya latar-latar yang kayak seperti suasana, waktu, dan juga apalagi satunya tadi tempat. Ya, harus ada gambaran tempatnya ya. Oke. Harus ada tempatnya. Oh, bagus ya kamu ya. Ada menyumbang satu kata ya. Kayak seperti contoh di depan tadi, ketika teman-teman kamu maju, ada satu kata boleh semuanya menyumbang satu kata, ya. Kelompok ini bagaimana? Oh iya, bagus. Ya, seperti ini ya contohnya. Kata awalnya apa tadi? Pasar. Ya, bagus sekali. Ya, sangat bagus tulisannya ya. Makasih, Bapak. Iya. Kalau bisa dipertahankan ya, jangan sampai di hari ini saja menulisnya. Tapi di hari lain juga bisa menulis cerpen, menulis cerita yang lainnya. Ya, Bapak tinggal dulu ke sana ya. Oke. Iya, sama-sama. Bagaimana Irwansyah? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, oh ya bagus. Kalau di sini unsurnya ada tema, ada alur, ada apa lagi tokoh. Oh, ini sangat bagus sekali nih tokohnya nih ya. Di sini tokohnya sangat bagus sekali. Kalau di bagian ini tokohnya pasti tempatnya cari yang lebih menarik lagi ya. Iya, di gunung ya. Oh, bagus. Jangan di gunung, di budaya. Di Pasir Terapung. Iya, harus sesuaikan, harus bisa mengembangkan bagaimana tulisan yang ingin diceritakan. Ya, berawal dari kata aja tadi ya. Kata yang di awalannya budaya, misalkan. Kemudian setelah budaya apa lagi? Kayak seperti contoh yang Bapak contohkan di Selandia, seperti itu mengenai kata malam. Nah, gitu ya, paham ya? Pasnya bagaimana, paham? Oke, ya. Oke, sama-sama. Masih ada waktu ya, sekitar 7 menit. Boleh dimanfaatkan waktunya sekreativitas mungkin menggunakan satu kata yang awalannya sudah Bapak tentukan tadi.
Jangan lupa ya nama-nama kelompoknya agar ditulis di dalam LKPD-nya masing-masing. Ya. Apakah sudah selesai? Oke, ada yang belum. Sisa 1-2 menit lagi ya. Oke. Nanti setelah selesai dalam membuat sebuah cerpen, maka Bapak suruh ke depan untuk mempresentasikan. Jangan sampai cerpen yang kamu buat itu tidak sesuai dengan kata yang Bapak sampaikan ya. Paham semua? Paham. Oke, baiklah, sisa waktunya 2 menit lagi, silahkan diperbaiki lagi kalimat yang kurang pas atau kata yang kurang pas di dalam sebuah kalimat. Nanti tentukan juga siapa yang ingin membacakan ya, sama seperti yang sudah di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah? Oh, nampaknya kalian sudah semua ya. Oke, sekarang Bapak ingin yang maju ke depan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oke, boleh. Silahkan maju ke depan. Ya, silahkan ke depannya. Jangan lupa ya memperkenalkan kelompoknya dan juga nama-nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Jason, nama saya Kamila, nama saya Tiara, nama saya Latifah, Nama saya Febri Marianti. Nama saya Nur Azmi Alifah. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu narasi dan deskripsi dari cerpen dengan tema pasar. Pasar tradisional. Pasar pagi yang terletak di pinggiran kota itu sangat ramai. Banyak orang yang berdagang di pasar itu, bahkan kebaik ayam, daging, sayuran, sembako, dan lain-lain. Ada seorang anak bernama Bayu yang memiliki tubuh tinggi dan besar, berambut ikal, berkulit putih. Suatu pagi minggu, Bayu ingin menikmati liburan dan jalan-jalan yang dia suka. Namun, tiba-tiba ibu mengajaknya pergi ke pasar tradisional. Dan awalnya Bayu tidak suka. Dia tidak mau karena menurutnya pasar itu adalah tempat yang berisik, umum, dan tidak sehat dibandingkan mall atau taman bermain. Namun dengan berbekal dan sayuran, akhirnya ibu mengajak Bayu pergi ke pasar. Sampai di pasar, aku diajak berkeliling dan mulai berbelanja. Sementara aku hanya menikmati libur bersama ibuku tercinta, meski hanya pergi ke pasar saja. Dan ternyata kata ibu benar, pasar tradisional itu adalah tempat yang bersih, nyaman, dan tidak berisik karena semua dikelola dengan baik dan benar. Aku pun dan ibu sudah selesai berbelanja lalu pulang. Pada saat sampai di rumah, aku meminta maaf kepada ibu karena aku sudah salah sangka dengan ibu. Maaf ibu atas sikapku tadi, ternyata benar yang ibu katakan, ucapku. Iya, tidak apa-apa Bayu, nanti temani ibu ke pasar lagi ya, ucap ibu Bayu. Di hari Minggu berikutnya, Bayu pun mengikuti ibu lagi ke pasar. Ketika memasuki pasar, kami disambut dengan berbagai aroma yang segar dan berbagai jenis sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain-lain. Langkah demi langkah saya melihat para pedagang menawarkan dagangannya. Saya berhenti di depan toko sembako dan memilih beberapa bahan makanan yang mana itu pesanan ibu saya untuk dibawa pulang. Tiba di sebelahnya, terdengar suara riang dari penjual ayam potong yang sedang mencoba menarik perhatian pembeli. Saya menghampiri tempat tersebut untuk memilih beberapa ayam potong yang segar untuk dimasak. Setelah selesai berbelanja, saya pulang dengan kantong belanjaan yang penuh.
Nah, jadi dalam cerpen bertema pasar tadi memiliki unsur intrinsik dan deskripsi. Yang pertama, unsur intrinsiknya. Tokoh, Bayu, dan Ibu. Latarnya di rumah dan pasar. Waktunya pagi hari. Suasananya bersih, nyaman, dan tidak berisik. Alurnya maju. Temanya pasar. Dan amanatnya yaitu alangkah baiknya tidak berburuk sangka kepada hal yang tidak diketahui. Berikutnya yaitu deskripsi, ciri fisik dan perwatakan. Ciri fisik dari Bayu yaitu tinggi, besar, berambut ikal, dan berkulit putih. Dan watak Bayu yaitu suka berpikiran negatif terlebih dahulu. Dan watak Ibu Bayu yaitu baik. Sebelum mengakhiri, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, kira-kira bagus ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu yuk. Ya. Ya, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bagus sekali kelompok 1 menyampaikannya. Sekarang kelompok kedua. Silakan. Ayo maju ke depan. Ayo ke depan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang keluarga. Sebelum mulai, kami ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Abdi Dinor. Nama saya Siti Hadijah. Saya Santi. Saya Nisti. Saya Tiani. Saya Nosofa. Keluargaku terdiri dari ayah, ibu, aku dan Yusuf. Namaku Chandra. Ayahku bernama Jaya. Ibuku bernama Hana dan adikku bernama Yusuf. Adikku sangat lucu, badannya tinggi, hampir sama seperti aku. Suatu ketika, aku mengikuti pertandingan basket. Keluargaku berjanji dan menonton pertandingan tersebut. Tapi yang kulihat di kursi penonton hanyalah ibu dan Yusuf. Aku kecewa karena ayah lebih mementingkan pekerjaan lain daripada melihat pertandingan basket yang aku ikuti hari ini. Aku dan rekan setimku mendapatkan juara 1 di pertandingan basket tersebut. Saat pulang, ibu berbincang-bincang dengan ayah di ruang keluarga, berbicara tentang apa yang terjadi pada hari ini. Aku sempat menguping pembicaraan mereka. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ayah tidak dapat menonton pertandingan pagi tadi. Ucap ayah kepada ibu, dasar ayah selalu mementingkan pekerjaannya terus. Ucapku dalam hati sambil merasa sangat kecewa. Keesokan harinya, aku, ayah, dan Yusuf berangkat sekolah bersama. Hati-hati di jalan ya, ucap ibu. Setelah berpamitan kepada ibu dan mengucapkan salam, tibalah kita di sekolah Yusuf. Kemudian ayah mengantarkan aku ke sekolahku sebelum berangkat bekerja. Jujur saja, hari itu masih kecewa pada ayah. Dan di hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-17, jam 9.00 malam acara ulang tahunku dimulai. Ibu sudah mengatakan ke ayah bahwasanya jam 9.00 di restoran malam hari nanti adalah acara ulang tahunku. Ayah meminta maaf kepadaku atas apa yang terjadi pada hari kemarin. Dan ayah berjanji hari ini akan datang pada acara ulang tahunku. Aku merasa sangat senang dan rasa kecewaku pada hari kemarin telah hilang. Aku memeluknya dengan rasa sangat senang. Pada pukul 19.00 malam di restoran sangatlah ramai dan
dan Om Albert. Aku merasa ayah akan ingkar janji lagi. Pada saat tengah acara, tiba-tiba ada orang menggunakan penutup muka masuk ke acara ulang tahunku. Pada saat tengah aku sempat kecewa karena ayah belum juga datang ke acara ulang tahunku. Saat acara ulang tahunku hendak berakhir, tiba-tiba orang itu mendekatiku. Dia memelukku dengan erat sambil berkata, "Selamat ulang tahun sayang, aku sangat mencintaimu." Aku sangat kaget saat orang itu memelukku. Dan aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang di hadapanku itu. Kemudian orang itu membuka pintu mukanya. "Hah, ayah," ucapku sambil terkejut. Aku merasa bahagia dan bersyukur memiliki ayah yang baik, penyayang, dan perhatian. Aku membalas pelukannya. "Terima kasih ayah, aku sangat mencintai ayah juga," kataku sambil mendekapnya erat. Ya, langsung. Unsur intrinsik, tokoh atau penokohan ayah, ibu Hana, aku Chandra, adik Yusuf, Om Albert, Tante Jihan. Latar, tempat, rumah, lapangan basket, dan restoran. Waktu, pagi dan malam. Suasana bahagia. Alur, maju, tema keluarga, gaya bahasa atau majas. Amanat, saat ayah sibuk bekerja, seolah ia tak ada waktu untuk keluarga. Tak, ayah membuatmu merasa kecewa, walau bagaimanapun juga ia adalah ayahmu. Seorang ayah tidak akan memberikan kata-kata sedih kepada anaknya, melainkan kalimat motivasi untuk menyemangati perjuangan sang anak. Deskripsi, ciri fisik, lucu dan badannya tinggi, perwatakan baik, penyayang dan perhatian, berpikiran negatif dahulu, ibu ayah baik. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Iya, beri tepuk tangan dulu yuk untuk kelompok 2. Iya, boleh duduk. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke Bapak. Ya. Silakan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 di sini kami ingin mempresentasikan atau ingin membagikan hasil yang kami bikin, yang kami anut, yaitu tema kami tentang sungai. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neiza. Perkenalkan aku Asari. Nama saya Sulaiman. Nama saya Muhammad Ridwan Jadwa. Nama saya Nur Ayu. Nama saya Muhammad Hafiji. Oke, gak usah berlama lagi, kami akan membacakan sirkuit kami. Oke, mohon untuk mendengarkan dengan bersama. Sungai Barito Kuala, itulah tempat yang kami kunjungi selama 5 hari. Aku dan Ami berwisata ke Barito Kuala. Kami mengunjung salah satu yaitu di tempat jembatan Barito. Dan pada hari itu hujan lebat, tapi untungnya hujannya hanya sebentar saja. Saat sampai di jembatan Barito, aku dan Ami langsung mendatangi tempat sewaan perahu untuk menyusuri Sungai Barito. Sebelum naik ke perahu, kami harus membaca ke perahu kepada kawannya untuk bermain perahu selama 2 jam itu 11.193. Kami pun langsung menyusuri. Lalu kami melihat orang-orang yang ramai di atas jembatan Barito sedang berlalu lalang. Dengan sedikit keinginan kami menikmati suasana. Lalu tak biasa hari sudah mulai senja. Aku dan Ami pun memutuskan untuk pulang kembali. Setelah selesai makan, aku dan Ami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Senang beberapa hari berwisata di Sungai Barito yang indah. Rasanya tak ingin meninggalkan Sungai Barito karena keindahan dan kenyamanan di Sungai
Langsung. narasi tokoh aku kami paman lantar tempat Sungai Barito Kuala waktu sore hari suasana tenang kesal alur maju perwatakan jika yang bertanggung jawab dan nami yang pemaaf ciri fisik sejuk air jernih sungai mengalir dari hulu sumber menuju hilir muara. Oke. Nah, itulah cerita yang kami ambil dalam mengenai suatu kata sungai itu. Oke, di sini kami akan membuka ruang diskusi. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Tidak ada. Kami dari kelompok 3 izin minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Silakan duduk. Ya, kembali ke kursinya masing-masing ya. Ayo kita kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Ayo, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa dulu nih? Oke, pasnya dulu boleh. Teks narasi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau Ya. pengalaman seseorang. Oke. Sedangkan deskripsi ialah menggambarkan objek secara detail dan lengkap. Jadi kesimpulannya narasi adalah menceritakan, deskripsi adalah menggambarkan. Oke, betul. Ya boleh, Neza, satu. Terima kasih Bapak. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dengan kita belajar ini dengan ini juga kita mengetahui perbedaan tentang narasi, deskripsi, terus unsur-unsur apa aja yang ada di dalamnya. Terus kita juga bisa membuat narasi itu sendiri dengan satu kata. Oke. Jadi, itu kesimpulan dari saya. Oke, bagus. Rupanya yang Bapak lihat semuanya sudah bisa ya menggunakan sebuah kata menjadi satu cerpen. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Nah, untuk mengetahui kemampuan atau tingkat pembelajaran yang kamu miliki, boleh kamu gunakan lagi tes gamenya tadi. Ya, boleh dibuka gawainya masing-masing. Oke, silahkan dibuka gawainya masing-masing. Oke, dinyaringi volumenya. Ya, oke, sudah. Nah, nanti dikirim ke WA ke gawai Bapak ya, nomor gawai Bapak ya. Oke, nanti sudah Bapak share di situ. Silahkan dikerjakan. Nah, ada yang sudah berubah nilainya? Sudah. Ada yang bisa menjawab? Sudah? Sudah. Oke, mantap. Ya. Soalnya tidak banyak, cuma 2 soal saja. Ya. Nah, sudah semua? Sudah. Kalau sudah silahkan simpan gawainya masing-masing. Ya. Nah, habis ini setelah ini adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan terakhir. Selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Nanti akan membahas tentang infografis ya, yaitu menyajikan informasi dalam infografis. Nanti kita ketemu lagi ya. Tapi sebelum itu Bapak minta kamu menempelkan emoticon senyum di kertas yang sudah Bapak sediakan. Silahkan ya, apakah senang atau tidak pembelajarannya hari ini, boleh dituliskan dalam bentuk emoticon ya. Nanti kita tempelkan sama-sama di depan.
Ya, silakan ditempel. Ya, sudah? Sudah, ya. Kalau sudah, boleh kamu tempelkan ke tempat Bapak di sini. Ayo semuanya tempel. Ya, tempel yang di lob-lobnya ini boleh. Nah, tempel semua. Ayo, tempel ayo. Karena kita menarik nih pembelajaran hari ini nih. Nah, itu. Ayo tempel. Ayo tempel biji. Ya, mantap. Kayaknya ada yang senyum, ada yang sedih ya, ada yang bergembira. Nah, tempel. Ya, tempel saja. Boleh di mana saja, sembarangan saja. Ya, boleh tempel. Ya. Nah, itu. Ya, dah. Ya. Nampaknya sudah semua ditempel ya. Kalau sudah semua, kayaknya Bapak lihat di sini semuanya senang ya. Oke. Kalau senang berarti kita pembelajarannya menyenangkan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga bisa digunakan di kemudian hari. Ya, ingat materi yang Bapak sampaikan tadi bisa dijadikan referensi kamu dalam membuat sebuah cerpen. Akhirnya karena waktu kita sudah habis, maka Bapak akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak di kelas ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata ataupun kalimat yang Bapak sampaikan kurang tepat, mohon dimaafkan. Silahkan kamu ambil yang baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunggu Bapak Ibu gurunya di kelas.